sampaikan, kita hari ini menggelar aksi damai, menyampaikan aspirasi kita kepada pengadilan tinggi ini supaya mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya di PN Kayu Agung. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, DPD masyarakat yang tergabung dalam DPD Iwo Indonesia, keluarga korban dan keluarga terdakwa daripada Akasa alias Kocok ini juga ada di tengah kita. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, maju dengan langkahkan kaki kanan kita menuju ke depan Pengadilan Tinggi Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan Indonesia! Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Kapolrestabes Sumatera Selatan, jajaran Intelkam Polda Sumatera Selatan, jajaran Intelkam Polrestabes Palembang, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para hakim dan majelis hakim, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi perkenalkan kami keluarga korban, yang di sini anak korban, istri korban, keluarga terdakwa, anak kandung korban, beserta mungkin ada keluarganya yang lain, masyarakat Oki, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Palembang yang hari ini tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami selaku koordinator aksi Aliaman, koordinator lapangan Yasin, koordinator lapangan 2 Subhan, mungkin disusulan koordinator aksi di sini ada mungkin Bung Sanusi atau dari keluarga SCW, keluarga besar. Ampera 00. Kami di sini Pak melanjutkan daripada aksi kami di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 17 Juli 2024 pada hari Rabu, dan ini hari Rabu juga, berselang mungkin 1 minggu atau 2 minggu dari itu. Di sini Pak, tentunya kita sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama mendengar bahwa kasus daripada pembunuhan Sayyidina Ali ini, kasus ini sudah menjadi perhatian publik, bukan saja di Sumatera Selatan, Kabupaten Oki, akan mungkin melalui media sosial. Ini telah dibaca dan didengar oleh mancanegara bahkan internasional. Mengapa tidak Pak? Lagi-lagi kasus dugaan salah tangkap ini terjadi. Ini terjadi di Kabupaten Oki. Barusan sempat viral kasus pembunuhan Pina dan Eki di Cirebon, yang melibatkan ataupun diduga dilibatkan dengan pendudukan Peggy Setiawan. Kali ini di Kabupaten Oki yang kita cintai ini, Provinsi Sumatera Selatan, yang masuk wilayah besar kota tertua di Indonesia ini, terjadi ketidakadilan, di mana dalam peristiwa yang menewaskan ataupun terbunuhnya Sayyidina Ali pada Senin tanggal 30 Oktober 2024 yang lalu,
mengesankan sesuatu yang tidak benar, di mana di sini selain Hendra selaku pelaku utama, otak dari pelaku itu telah ditangkap oleh Satuan Polres Oki. Namun yang sangat disayangkan oleh kami masyarakat Kabupaten Oki dan sekitarnya, bahwa Hendra ini menggeret daripada Angkasa alias Kocok bin Hanapi 58 tahun, yang perlu diketahui bahwa beliau ini adalah ketua dari salah satu masjid di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga bekerja sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat yang dipercaya oleh Kades Padang Bulan Sukiran. Nah ini, jadi peristiwa itu telah menggegerkan daripada masyarakat Padang Bulan dan sekitarnya, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana pada tanggal 1 November 2024 tim daripada Polres Oki telah menangkap Hendra, dan dengan kesaksian Hendra, saksian mungkin palsu dan juga kesaksian misar, ini menjadikan terdakwa daripada Angkasa alias Kocok digeret dalam kasus pembunuhan Sayyidina Ali, di mana terdakwa kita sudah lebih kurang 8 bulan meringkuk di penjara ataupun tahanan lapas Kayu Agung. Jadi Pak, inilah yang kami bawa ini, bukan yang namanya masa sebarang masa. Yang lebih ironinya lagi dan perlu kita saksikan bersama, tidak pernah terjadi dalam kasus pembunuhan keluarga korban, anak kandung korban bersatu menuntut keadilan daripada terdakwa. Ini yang harus menjadi atensi daripada Pengadilan Tinggi Palembang yang kita cintai ini, di mana Pak secara garis besar dalam berita acara pemeriksaan yang diperiksa oleh penyidik ini sangat luar biasa. Dari penangkapan langsung ditahan dan dinyatakan sebagai tersangka, yang diduga juga mungkin tidak ada gelar perkara. Nah ini, jadi Pak polisi ini orang-orang hukum semua tahu apa yang disepakati segala macam itu. Nah, jadi Pak, ini sedikit mungkin akan kami sampaikan dengan berkas-berkas putusan dari PN Kayu Agung yang dinilai pengadilan sesat bagi kami masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebab bukan hanya sekali ini saja, kontroversi yang sangat luar biasa. Kami di bulan September 2023 juga pernah demo masalah kasus perdata. Itu boleh dicek. Kasus perdata yang juga sangat lucu. Orang yang tidak mempunyai alat hak bisa menang di pengadilan PN Kayu Agung. Itu Pak, di bulan September, dan itu menang. Ini mungkin sampai sudah kemana itu? Apa sudah kasasi atau PK di sana kita nggak tahu. Ini lagi-lagi kasus pidana nomor 89 garing PIK B garing 2024 PN Kayu Agung atas nama terdakwa Angkasa alias Kocok bin Hanapi 58 tahun. Nah, di mana Pak perkara ini, perkara nomor 89 di PN Kayu Agung ini naik P21 ke kejaksaan itu oleh karena dasar-dasar sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kesaksian Hendra tanpa didukung barang bukti. Jadi Hendra ini adalah pelaku utama. Kami tidak sebutkan apakah di otak pelaku atau gimana. Mungkin di otak pelaku, tapi tidak untuk Angkasa alias Kocok ini. Sebab ini kami sudah menemui terdakwa langsung, wawancara dengan terdakwa langsung, bahwa memang terjadi kejanggalan yang terjadi dalam mulai dari penangkapan, berita acara pemeriksaan, penahanan, bahkan putusan pengadilan yang memutus 15 tahun penjara terhadap Angkasa alias Kocok bin Hanapi ini. Jadi kesaksian Hendra ini yang juga divonis 15 tahun penjara ini,
Kalau dia ini 340, contoh 55 ayat 1 KUHP, tentunya Pak. Ini tentunya. Kalau itu pembunuhan berencana atau ini ikut serta melakukan pembunuhan, ya, dia tidak mungkin Pak kalau berencananya itu berencana seketika atau sekonyong-konyong. Padahal sejatinya informasi yang kami terima di lapangan bahwa pembunuhan itu terjadi sebelumnya 1 hari itu di tanggal 29 hari Minggu malam 6 orang. Itu ada pengakuan saksi-saksi di persidangan. 6 orang itu memang mencari almarhum Sayyidina Ali sebelum dia meninggal. Nah, ini ada masyarakat, hati-hati Pak Sayyidina Ali. Ini ada orang yang ingin mencari Bapak dan mereka bawa parang panjang. Orangnya ada. Orang 6 itu semuanya masyarakat sudah tahu. 3 diantaranya di Senin malam Rabu itu Pak terjadi pembunuhan. Ini Bapak Hakim, ini kronologi yang sesungguhnya. Boleh nanti ini turunkan tim pencari fakta Bapak. Ya, kami harap juga kayak dengar ini. Kayak Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri. Ya, ini pun sudah dilaporkan ke Propam, tapi juga kami nggak tahu kasus itu sudah di mana sampai saat ini. Ini mungkin akan kami laporkan ke Mabes Polri ini Pak. Hendra bin Nuri tanpa menghadirkan barang bukti berupa parang panjang. Apalagi Kocok ini disebutkannya bahwa Kocok juga Angkasa ini membawa parang panjang untuk membantu Hendra ini membunuh daripada Sayyidina Ali. Sampai sekarang Pak, parang panjang itu tidak ada. Tidak ditemukan. Talang itu tidak dapat. Tidak ditemukan. Ini saksi-saksi korban dan saksi-saksi terdakwa dari keluarga terdakwa. Nah, ini kami menunggu lagi nampak jelas daripada mulai dari penyidikan, mungkin dari penuntutan sampai putusan di PN Kayu Agung. Jadi hanya alat bukti, barang bukti yang menjadi mungkin jadi alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP ini hanya ada 1 helai celana panjang jeans warna biru, 1 helai celana pendek warna merah, jaket warna hitam, baju kaos warna putih, baju warna biru laut, 1 pasang sepatu hitam, ikat pinggang. Ini milik korban. Ya, barang bukti ini. Nah, barang bukti kami juga ini Pak, kalau nak barang bukti kasus pembunuhan ini oke lah masuk di sini. Tapi ala barang bukti yang sesungguhnya parang panjang ataupun topeng ataupun sendal daripada terdakwa itu mana? Tidak ada Bapak. Nah, ini 1 buah sepeda motor Mio M3 warna hitam dan kuning. Nah, ini dari anu dikembalikan ke anaknya Ardianto, anak korban. Nah, 1 buah handphone merek Oppo. Nah, 1 buah flash di sini merek Oppo ini merek penyidik. Ini anak korban. Nah, itu dia anak korban yang punya motor Bapak. Ya, ini anak korban kalau ini mungkin ada menantunya segala macam ini. Nah, jadi ini Bapak, ini cuma pengakuan Mizar yang flash di sini Bapak Hakim. Ini pengakuan Mizar, ya, yang saat itu dalam tekanan. Tolong Bapak Hakim Pengadilan Tinggi, kami di sini hanya walasri Bapak. Ketentuan daripada surga dan neraka daripada orang di muka bumi ini salah satunya adalah ditetapkan oleh kayu hakim. Ya, jangan macam-macam Bapak. Dunia akhirat kita ini sampai 1 keturunan, 7 keturunan sampai meninggal dunia kita akan tetap ini Bapak. Akan tetap kita mempertanggungjawabkan kecuali kita ini tidak beriman. Ya. Kalau berislam kita mengucap 2 kalimat syahadat baik. Nah, kedua itu hanya kesaksian daripada Hendra Bapak. Nah, ini menetapkan tersangka apalagi dia P21 dan lanjut dipersidangkan oleh karena kesaksian Mizar. Kesaksian Mizar ini, Mizar adalah yang membonceng keponakan daripada korban yang saat itu ada pesta di keluarga Babai atau Abun. Itu ada yasinan dan kebetulan ini saksi ada
bahwa Angkasa alias Kocot ini mengisi acara itu dengan melantunkan ayat suci Al-Quran saat itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai lokus delikti atau pengamanan itu tidak tahu lagi Bapak kami. Nah, kesaksian Misar ini pada saat di BAP pertama Bapak, mungkin di sana putusan segala macam itu pledoi yang kemarin itu lah sudah dianukan banding, lah sudah dengar itu. Cuma mungkin kadang tuh tidak atau terlewat membaca fakta yang sebenarnya. Kalau administrasi ini Bapak, pacak kalau Pak Dede, iyo, nekenlah sekali, 10 kali kakek lembarannya datang. Nah, jadi Misar ini mengakui bahwa Hendra dan Angkasa yang bunuh daripada atau membacok daripada korban Sayyidina Ali ini cuma di kegelapan malam itu cuma ngiro-ngiro Angkasa, apa Misar, apa Samin, apa Riki. Nah ternyata Bapak dia mendapat taruh teguran dari Yang Maha Kuasa. Dia teringat dengan kebenaran. Berselang daripada itu dia mencabut daripada BAP-nya. Nah ini yang mencabut. Misar telah mencabut BAP-nya di kepolisian Polres Oki ya. Ini yang harus kita garis bawahi. Telah mencabut bahwa Angkasa alias Kocot bin Hanafi bukan salah satu pembunuh atau pembacok daripada Sayyidina Ali, melainkan siapa? Nah ini dia. Ini PR bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Kami tidak ada nyalakan kalau penyidik di sana agak kurang. Mungkin Pak, kadang itu kita ini banyak pikiran. Mungkin ekonominya lemah, mungkin kurang gaji. Kami tidak ada ngomong apa. Iya. Kurang gaji kalau ya. Nah, kami tidak ada ngomong apa. Mungkin dia kurang gaji. Nah, ini kurang gaji. Belajar mungkin sama-sama S1. Kenapa baca jadi STL? Nah itu. Jangan sampai kita nih semakin tinggi, semakin bobrok pemikiran dan tabiat kita. Nah, ini ya, kami tidak ngomongkan. Ini jelas oknum dan itu sudah dilaporkan saat itu oleh pengacara daripada Angkasa alias Kocot ini ke Propam Polda Sumsel. Benar ya? Benar kan? Nah, benar. Bersama saksi Misar kami Benar. Cuma ngapa baca B21? mati. Ngapa lah ini baca B21? Itu yang kita sesalkan ini tadi. Ngapa baca P21? Oke lah, taruhlah gitu nih Pak, adanya hasil visum segala macam. Nah ini ya, akan di pengadilan, di kesaksian pengadilan, Misar telah meminta maaf kepada Angkasa alias Kocot saat itu di depan hakim mulia yang terhormat. Yang kemarin mutuskan yang nggak nutup sidang lagi itu. Ah, itu kira-kira. Nah, jadi Pak dengan fakta ini baik, seharusnya ini sudah ditolak oleh pengadilan. Pengadilan itu baca pula nolak Pak daripada dakwaan atau bermakna itu bisa. Ida ini, iya jengok dulu. Saya banyak juga kenalan itu, yang namanya ketua pengadilan di Kayagung itu. Bahkan dia dulu seorang dosen. Nah, mereka inilah yang membimbing saya, meskipun saya saat itu seorang aktivis jalanan. Nah itu. Nah jadi ini poin kedua. Nah yang lucu lagi ini Bapak, mungkin pengadilan itu lebih tahu, hakim itu lebih lebih mengetahui, lebih mulia, pemikirannya lebih suci. Mungkin aku tidak tahu. Kalau yang di pengadilan tinggi ini kurasa Pak, mulia nian, asli hakim yang mulia. Kalau di Kayagung itu Pak, bagi kami ini lah sudah apa lagi lah, tak baca lagi dah. Lemat ini yang lainnya lagi kira. Nah, alat bukti diduga tanpa keterangan ahli forensik atau tanpa didukung hasil laboratorium forensik kepolisian. Oi Pak, aku nih rasa kalau ini bukan punya aku nih. Aduh ini saya lakum pas ke baik. Rasanya saking kesalnya ini cara penyidikan ini.
Iyo. Dak kate hasil ahli forensik Bapak di persidangan dak kate pula. Iyo kira-kira apa dia? Kalau mau ODGJ ada dari ahli ODGJ kemarin kami juga lah sudah bebas ke pulau yang kemarin Bayangkara. Nah ternyata yang ODGJ nian itu salah satunya yang dituduh ke maling motor, maling tabung segala macam. Ternyata dak tidak itu. Nah cuma kalau nak ujinya apa? Pra-peradilan apa? Tak kemungkinan menang. 1000 pra-peradilan. Mano sebut ke pra-peradilan si anu si sampai Amin itu ya. Mungkin itu dari 1 juta tuh si kok pra-peradilan yang pacak yang menang baik. Makanya kadang tuh masyarakat nih diam baik. Nah cuma kami yakin jangan sampai uji Bapak Susno 2 uji kemarin itu terjadi pengadilan sesat. Nah ya itu ada di YouTube tuh Susno 2 yang ngomong jangan sampai terjadi pengadilan sesat ya. Kalau perkara ini Pak kata dilanjutkan artinya pengadilan sesat pula ya itu. Nah ini dah kate Pak, ini alat buktinya, alat bukti keterangan ahli pasal 184 KUHP ya. Nah saksi cuma Siko saksinya, saksi lain yang nangkap tuh bukan saksi Bapak. Saksi ini yang nyengok, nyelewong, ayam. Nah itu saksi nian yang macok. Kalau dengar baik, iyalah Pak kira-kira samar masuk itu nih. Katanya itu nun kata bahasa hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak-bapak inilah senior kami bawah ini. Iya, malu rasanya kalau cerita BAP, cerita penyidikan ini kita buka di depan pengadilan ini. Cuma ini fakta dasar Bapak. Fakta dasar ini harus kami sampaikan supaya kaget pada saat putusan banding yang dilakukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya bisa seadil-adilnya memberikan keadilan itu untuk angkasa alias kocor ini. Nah ini dia harusnya kan banyaklah kaget. Ini kaget kami serah ke bolo dengan pengadilan ini. Ya cara kami tidak ini Pak, belajarnya cuma belajar jalanan baik. Yo beda mungkin dengan pengacara yang kondang, dengan ahli hukum yang bisa. Cuma ini Pak, gaya masyarakat. Cuma nyengok fakta-fakta baik. Ya cuma ada Pak, fakta itu mengesampingkan administrasi Bapak. Ini tidak cukup Bapak. Fakta itu bisa meniadakan daripada bukti-bukti lainnya. Ini fakta. Harus Bapak, makanya di situ ada yang namanya tim pencari fakta. Jadi kalau kata ini uji si A, uji si B, penyidik ini lah sudah diteken oleh Mamano, atau aku kaget tersinggung pula. Masih kawan dah. Nah, ini meskipun sudah Pak pada saat eksepsi nota pembelaan segala macam ini pledoi ini sudah disebut ke oleh daripada pengacaranya angkasa ini, tapi si kok pun itu tidak apanya ditanggapi oleh hakim yang mulia di pengadilan negeri Kayagung. Bahkan saking dia semangatnya memutus kali Bapak ya. Nah ya, saking dia semangatnya memutus angkasa ini, tak tahu aku berapa berat palu itu, pos kilo 20. Saking mutusnya lupa Pak dengan tata cara beracara di pengadilan. Nah, lupa. Padahal kita nih baca baik proses persidangan. Metu galau Bapak di WA di anu ini. Iya di internet website ini. Oh main ini ya lupanya. Ya kami memantau masyarakat ini. Kami tahu Bapak, kami yakin pengadilan ini bukan untuk menghukum seseorang, melainkan untuk memberikan keadilan. Jangan sampai Bapak cetok sudah anak korban kandung Bapak, bukannya abal-abal, ada kakak, ada KTP. Nah, baru kali inilah Bapak gitu nih. Anak korban minta keadilan supaya terdakwa dibebaskan, tapi malah diketok palu 15 tahun penjara. Tidak ada pikir-pikir dulu, jangan ngomong ke pikir-pikir dah Pak. Iya Mama Nuwung ada pikir Bapak.
Mun nak mati sehari itu apa? Bunuh aku 58 tahun tambah 15. Mati dalam itulah. Nah, Nusa Kambangan ini. Iya. Dari sini ke sana berapa ongkosnya? 5 juta. Nak bertemu. Iya, sekalian bayar apa? Gantung ke bay. Angkasa ini. Gantung ke bay angkasa ini. Ikhlas mungkin anaknya, Pak. Dia pun ikhlas dengan kejadian itu. Kalaupun memang ini harus terjadi bagi dia. Tapi inilah Pak, kami yakin dengan putusan itu yang belum ingkrah ini, dengan pemikiran hakim pengadilan tinggi Palembang ini, mungkin keadilan ini bisa ditegakkan. Nah itu. Nah ini Pak, fakta-fakta menarik ini Pak ya, terhadap kasus pembunuhan Sayyidina Ali. Nah, ini dari mulai ditangkap Bapak, kakek dulu itu. Jadi dari dia ini mulai ditangkap, dari pengakuan dia itu Pak disiksa, disetrum, mata ditutup, dikebuki sampai terkencing-kencing. Apa videonya diputar ke bawah apa? Betul. Kalau yang ngomong ke ini Pak Hakim ini dah kata di kamu kakek, yang kami sampaikan ini, aku minta nomor WA-nya, ku kirim ke videonya, ku kirim ke galau video yang pengakuan saksi itu nak, yang misal yang ujinya dia tu lah. Nah, misal ini nak dibunuh Pak. Kalau dah ngomong saat itu atau besoknya itu dia ini nak dibunuh. Nah, yo taruh kelas DAP lah dicabut di persidangan pula kesaksian itu Pak ya, menuju hakim-hakim yang anu nih, yang senior nih. Iyo kesaksian di DAP itu bisa baca hilang dengan kesaksian di pengadilan. Nah, itu baca dikesampingkan. Makanya tadi bukti administrasi bisa dikesampingkan oleh fakta. Nah itulah salah satu yang ku sebutkan tadi. Nah itu ada di KUHP kalau Pak, Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah itu dia. Nah ini yang ku ngomong tadi. Jadi ku sampaikan lagi, kami sampaikan Pak ya, ini dari dia ditangkap di BAP langsung jadi tersangka. Alang kecepatannya tuh Pak. Sementara ujinya dia bertopeng malam itu mana dia topeng angkasa itu kekiro. Iya. Nggak tahu kalau kacut yang kemarin kami lempar ke di sana, itulah topengnya kemarin. Nah mungkin BH yang ujinya parang itu, BH itulah yang parangnya kemarin. Nah, jangan Pak kasihkan ilmu-ilmu pengetahuan untuk kami masyarakat awam ini. Iya. Sebab apa Pak? Membodoh-bodohi orang yang bodoh itu adalah orang yang paling bodoh. Nah itu. Jangan santai-santai baik gitu. Dengar orang sini santai baik. Dengar ke dengan seksama. Sebab Pak mungkin malaikat yang membisikkan yang bagus itu memang dari kami inilah. Kalau administrasi itu Pak pecah kaget kalau dia salah ketik pula. Ini ada orang salah ketik kaget, dengar ke dulu. Nah, jadi ini pembacaan putusan sidang perkara pidana nomor 89 ini atas nama Kode Angkasa Pura ini tidak pernah ditutup oleh hakim. Nah, habis putus sih Pak. Pecah capung di lambung saya. Cek. Pecah Pak. Cek satu. Pecah capung hidung saya. Terasa kerusuk. Gerah Bapak. Nah, ada apa ini? Pecah uang kencing bari baik. Oi banyak. Videonya ada. Makanya kami minta kakek. Mungkin yang nyidangnya di sini. Kami nyoka Pak. Fakta-fakta di persidangan itu.
Cek satu. Kage kami kasih ke kalau. Nah, jadi ini pembacaan putusan ini ia tergesa-gesa. Mana musyawarah udah ketemu lagi Pak. Hari itulah dia ini musyawarah besoklah putusan. Alang kecepatannya pula Pak. Saking dia ini apa dia? Bahasa kita apa dia? Bukan, bahasa kita nih. Nah, yang bisa berkata tadi lah. Orang lagi sok gaji. Nah, bukan. Saking mereka ini, ya Pak yo, dengar kelak. Saking hojinya kalau bahasa gitu. Saking nanya nih, nak manis angkasa alias kocor ini. Ada apa ini? Ada apa? Tidak dia ini nih. Iyo secara turut serta itu mana Pak? Di putusan itu Bapak kami serahkan lagi putusan itu kamu. Jengok baca putusan itu apa dia isinya. Nah, dari mulai pledoi segala macam itu kakek. Jengok ke Pak, baca nih, baca sambil kamu tuh ngaji juga dulu, ngucap istighfar dulu, ngucap doa kalimat syahadat dulu, bila perlu mandi wajib dulu Pak. Kalau kita nih lupa. Nah, jangan kita nih kakek lupa belum mandi wajib. Mungkin ada Pak, aku cuma ingat ke baik. Kita lupa mandi wajib, lupa juga berwudu, laju pecah kita dari sholat tadi lah lancar. Ternyata ada juga Pak najisnya, tak mandi wajib tadi. Nah, itulah kalau rukunnya juga tidak benar, maka harusnya diulang. Makanya kami kemarin itu di Kayagung itu minta ulang Pak. Tapi dah kata tanggapan, alasannya bandinglah sudah dikirim. Oi belum sidang Pak, belum sidang. Masih ada waktu tobat kita nih dengan kesalahan. Iyo, makanya berpikir dulu, maco dulu Bismillah Pak. Kami dari tadi di sana. Iyo, depan Pak polisi juga kami ngucap Bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum kami ke sini. Nah itu kita nih Pak saling mengingatkan itu adalah wajib. Salat yang sempurna itu inilah Pak tanggung jawab daripada kamu, daripada tugas itu. Itulah mungkin salat yang bisa mengesampingkan daripada dosa-dosa kita kagak di akhirat. Laju aku nak ceramah cuma kita walas ini baik. Kalau kita cuma salat baik Bapak, maka sejatinya kita nih telah mengesampingkan hablum minan nas. Kalau cuma hablumillah, iya, kita nih ngucap astagfirullahaladzim Bapak, sudah selesai dosa kita ini. Cuma dosa sesama manusia. Berapa keturunan kita belum tentu Pak bisa. Mintalah kita dengan kesalahan kita ini. Lupa dengan salat masih lemah. Dengan manusia apa dia? Kaget dulu kita Pak. Sejarah ada Isra Mi'raj, maini lah sudah dengar galor kita. Ada di YouTube itu. Kalau aku nih keliru Bapak, salah, ada nomor HP aku 0852 68347 998. Ujikan omongan kau itu tadi nyesat ke kami. Itu kamu juga Pak harus mengingatkan aku. Iyo, sebab sejatinya lisan kita ini manusia yang udah ini banyaklah kesalahan daripada kebenaran. Itu. Nah, itu ya. Jadi pembahasan putusan ini mana tergesa-gesa, saking hojinya lupa nutup hakimnya. Meskipun dalam kuhab itu Pak memang tidak disebutkan secara rinci, tapi tata cara hakim beracara di pengadilan itu Pak. Lah kalau mulai dari hakim masuk ke ruangan, pengunjung dimohon berdiri. Nah, sampai dekatnya lagi hakim sudah ngetok palu sekali putusan itu. Dekatnya lagi kau nak mandi ngapun aida. Nah, pikir-pikir kira-kira. Nah, sudah dari situ diketok lagi Pak, ditutup. Kalau dekatnya lagi sanggar apa mama itu. Nah, sudah ditutup 3 kali ketukan palu hakim itu. Panitia pengganti masih ngomong. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Pengunjung dimohon berdiri. Ya udah kati lagi sudah. Uang nak balik pulang. Jangan pulang kita nak dibubar ke uang baru nak bubar. Nah, itulah Pak kira-kira aturan-aturan ini. Kami ini cuma ingat ke supaya
dalam putusan banding kasus pidana 89 garing PIT-TB garing 2024 PN Kayu Agung ini bisa diputuskan secara adil, seadil-adilnya. Nah ini Pak, yang perlu diperhatikan lagi. Tadilah sudah mukadimahnya. Nah ini dia, keluarga anak kandung korban tidak pernah menuntut terdakwa Angkasa alias Kocot. Nah ini dia. Nah cobalah, ngomonglah. Kira-kira ini bukan rekayasa Pak. Kalau surat pernyataannya itulah sudah kami lampirkan, yang nak kami nyok lagi di sini. Cuma ingatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Leni selaku anak korban menyampaikan dan menginginkan, meminta dan menjelaskan bahwa kami selaku keluarga korban, anak korban, istri korban tidak menuntut Bapak Angkasa. Tidak menuntut Bapak Angkasa. Sebagaimana di persidangan kami memohon kepada Pak Hakim untuk membebaskan Bapak Angkasa karena beliau tidak bersalah. Dan kami sudah menjelaskan pelaku-pelaku yang sebenarnya. Nah itu dia, dengar itu Pak, lanjutlah. Tidak apa-apa, lanjut. Coba dengar tuh. Kami sudah menjelaskan dan bersaksi kesaksian yang sebenarnya, dan kami meminta keadilan yang seadil-adil. Namun apalah putusan Kayu Agung bahkan memberikan hukuman 15 tahun penjara kepada Bapak Angkasa yang tidak pernah melakukan pembunuhan tersebut. Kami juga meminta kepada Bapak Hakim untuk menyuruh menangkap pelaku yang masih berkeliaran. Bahkan beliau mengancam untuk membunuh satu lagi. Pelaku yang bebas itu Pak, masih ada yang ingin dibunuhnya. Mungkin melainkan bisa jadi saksi kunci, karena saksi kunci sudah bersaksi yang sebenar-benarnya. Jadi harapan kami kepada Pengadilan Tinggi Palembang, Sumatera Selatan ingin meminta keadilan seadil-adilnya, seadil mungkin untuk putusan Bapak Angkasa alias Kocot. Itulah yang saya sampaikan mewakili dari Bebaskan Angkasa! Bebaskan Angkasa! Takbir! Allahu Akbar! Hidup rakyat kecil! Hidup masyarakat! Hidup orang yang tidak bersalah! Hidup! Semangat dikit! Hidup! Ngerti kalau masih dalam Coba itu yang korban salah tangkap itu taruh ke di tengah, di depan itu. Nah, taruh ke, pegang niat, tidak apa-apa. Nah ini kebenaran, bukan direkayasa. Rupanya ini menolak ketidakadilan. Hakim tidak benar, hukum dan adili. Insya Allah ini juga sudah kita koordinasikan dengan Komisi Yudisial. Informasinya juga sudah dipanggil hakim-hakim yang mungkin keliru itu. Yo. Mungkin ada etika daripada seorang hakim. Yo, jangan sampai memberikan contoh atau teladan yang tidak baik atau presiden buruk bagi kehakiman Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan karena ulah uang siko ataupun tigo dalam perkara itu yang mengakibatkan Kemenkumham Republik Indonesia ini tercoreng namanya. Itu kira-kira. Nah, dengan kejadian-kejadian ini kami teruskan Pak ya. Maka kami bisa berkesimpulan bahwa Angkasa terdakwa Angkasa alias Kocot ini merupakan korban salah tangkap. Mengapa tidak? Mulai dari dia ditangkap, di BAP, ditahan, hingga dia disiksa mungkin dalam itu. Di pengadilan juga dia tidak pernah ngaku Pak. Kita nih bakal tua ini disetel uang, dikepoki uang, pengkang kaki ke kira nyeri. Cuma memang itulah kadang-kadang tuh 3 hari 4 hari ada obatnya, dak kati lagi memang. Inilah pakannya. Nah,
Sudah itu Pak, yang perlu diperhatikan dan perlu kita sampaikan juga. Kontra memori banding JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir diduga salah alamat. Ini ya. Berkasnya copy paste. Nah, mana berkas kopi paste. Nah, alamatnya Pengadilan Tinggi Pak. Tulang bawang. Isinya apa? Kaget kita minyak jenguk baik Pak di kontra memori banding. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Pak. Iya. Luar biasa ini. Inilah ngapo mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan apa yang sebenarnya terjadi ini Pak. Itu. Ngapa ini? Mungkin Kopas luar biasa. Ada juga hukumannya kalau Kopas itu Pak. Kalau salah, tidak mungkin. Cuma kalau Kopas luar biasa. Tidak boleh Pak Kopas. Harus disebut ke Kopas di bawah kejaksaan ini. Di bawah kita nih sama-sama catatan kaki dan sebagainya itu. Lah tahu kalau skripsi mod kalau bukan emak. Jadi ini Pak, berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir Pemin 46 tertanggal 9 Juli 2024 hal kontra memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Ketua Pengadilan Negeri Kayagut diduga salah alamat, di mana dalam surat kontra memori banding yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama P. Purnomaisa dan dicap stempel Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut tertulis. Nah ini baca Pak. Ini kaget kami serahkan juga. Dengan hormat, kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Alamat palsu itu. Inilah, ya mungkin inilah Pak. Inilah. Nah, ditunjuk ketua, jangan sampai mati Pak hukum ini. Jangan sampai itu. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa garing terdakwa kasus alias Kocat bin Api yang kami terima pada hari Senin 8 Juli 2024 sebagaimana yang kami lampirkan. Nah ini Pak yang kami sebut tadi fakta-fakta menarik dalam bandingnya Angkasa alias Kocat. Jadi Pak, kalaupun itu tadi sudah menerima, izinkan kami Pak. Kami di sini izinkan untuk menyampaikan pernyataan sikap kami di muka umum. Habis dari sini mungkin kami Pak masuk. Terima kasih lah sudah disinyali. Alhamdulillah. Nah, untuk itu sebagaimana peserta masyarakat dan bentuk penolakan atas segala ketidakadilan dan dalam rangka memperjuangkan keadilan agar dapat tegak seadil-adilnya. Untuk itu keluarga korban dan keluarga terdakwa serta masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia OKI dengan ini menyatakan sikap atau tuntutan sebagai berikut. 1. Mendesak Pengadilan Tinggi Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa dan mengadili ini Pak secara ulang perkara nomor 89 PTT B garing 2024 garing PN Kayagung atas nama Angkasa alias Kocot. Kedua, mendesak Pengadilan Tinggi Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak dan membatalkan putusan sidang perkara nomor 89 PIT B garing 2024 garing PN Kayagung atas nama Angkasa alias Kocot yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kayagung, Majelis Hakim Pengadilan Kayagung karena diduga tidak cukup alat bukti. Betul. Tidak cukup alat bukti Bapak. Kesaksian hanya satu dan itu adalah rekayasa. Tidak ada barang bukti yang menyatakan itu, hanya barang bukti daripada korban. Nah, saksi kunci sudah menarik BAP dan memberikan kesaksian di persidangan bahwa terdakwa Angkasa Kocot bukan pelaku pembunuhan melainkan R dan S yang masih berkeliaran di tengah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Benar itu ya? Nah, benar. Kalau lebih dari 2 cukup Pak saksi, benar lah itu. Iya, tapi carilah fakta-fakta.
Itulah, jangan omong baik. Nah, selain itu tidak cukup bukti, majelis hakim tadi sudah kita sebutkan tidak pernah menutup agenda sidang dengan tiga ketukan palu hakim sebagaimana sidang-sidang seperti biasanya. Ketiga, mendesak Pengadilan Tinggi Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk membebaskan Angkasa alias Kocot dari segala dakwaan dan mengembalikan nama bayinya. Bebaskan! Sepakat kita bebaskannya. Bebaskan, Pak. Ini anak korban yang dulu-duluan tadi yang minta bebaskan. Tidak apa, bukan direkayasa. Tidak ada dikasih duit dari ini. Sebab sebelum kejadian itu dia masih bersama Angkasa alias Kocot. Nah, dia masih bersama dia ini. Iyo, di tempat hajatan daripada keluarga mereka. Aneh bin ajaib ini. Ngapa pacar jadi main ini? Nah, itu. Nah. Karena Angkasa alias Kocot bukan pelaku pembunuhan Sayyidina Ali alias korban salah tangkap. Apalagi pihak korban tadi tidak pernah nuntut. Itulah. Keempat, meminta Pengadilan Tinggi Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak surat kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Oki. Karena Jaksa Penuntut Umum JPU pada surat kontra memori banding bukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Oki, melainkan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Itu dia, Pak. Yang di Oki yang nekennya cuma dengan hormat ini tuh. Ngapa pacak jadi tulang bawang itu? Nah, apa namanya? Iya. Nah, inilah Pak. Demikianlah hal ini kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Ini sebelum kami nutup, ini ada kena daripada anak terdakwa yang sudah lalu lalang dia nyari-nyari informasi segala macam atas kebenaran untuk bapaknya, untuk ayah tercintanya yang saat ini masih ada di tempat pesakitan di lapas kelas 1 B1A Kayu Agung. Nah ini dia Ibu Asina. Ngomonglah. Bangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anak terdakwa Angkasa alias Kocot memohon dan meminta kepada Pengadilan Tinggi Palembang agar dapat memberikan keadilan yang seadil-adilannya kepada bapak kami. Jangan sampai seperti hakim yang ada di Pengadilan Kayu Agung. Kami mohon Bapak kami tidak bersalah dan bukan aku dan tidak pernah melakukan pembunuhan. Jangan sampai pengadilan ini seperti Pengadilan Kayu Agung, Pak, yang kotor, yang sudah mati seperti mayat ini. Pengadilan Tinggi Kayu Agung sudah mati. Pengadilan Kayu Agung sudah mati seperti mayat ini. Tidak ada keadilan. Kami tidak pernah mendapatkan keadilan di sana. Jadi untuk itu, di sini kami mohon dan meminta kepada Pengadilan Tinggi dan pihak hakim yang akan mengadili bapak kami nanti. Kami mohon keadilan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan dapat membebaskan bapak kami karena bapak kami tidak bersalah. Bapak kami bukan pembunuh. Bebaskan terdakwa Angkasa alias Kocot. Bebaskan terdakwa Angkasa alias Kocot. Bebaskan Angkasa terdakwa Angkasa alias Kocot. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami ini rakyat kecil, Pak. Kami ini tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya pengetahuan hukum. Tidak punya kelebihan. Dan tidak bisa apa-apa, Pak. Kami ini rakyat kecil, teman-teman. Tidak bisa membeli apa-apa. Tidak bisa menyewa semuanya. Untuk itu, Pak, kami mohon kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mengadili bapak kami. Jangan sampai pengadilan
pengadilan tinggi ini tercoreng seperti pengadilan negeri Kayu Agung, Pak, yang sudah mati seperti mayat ini, mati seperti mayat ini. Pengadilan itu kami tidak pernah mendapatkan keadilan. Untuk itu di sini kami mohon agar kami mendapatkan keadilan untuk bapak kami. Kalau bukan di sini, kemana Pak kami dapatkan keadilan itu? Untuk juga kepada kami mohon kepada Bapak Kapolri Kapolda yang mungkin akan mendengarkan ini, kami mohon Pak, bagaimana kami dapat keadilan Pak? Kami ini rakyat kecil kami ini. Untuk itu Pak, mohon Pak, dengan sangat kami meminta keadilan. Minta keadilan yang seadil-adilnya. Bebaskan bapak kami, karena bapak kami tidak bersalah. Bebaskan bapak kami, bebaskan Pak. Bebaskan Antasari Kojot. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Bebaskan. Itulah Pak suara hati daripada anak terdakwa Asina. Ini banyak juga anak-anak terdakwa do kalau anak menantunya, keluarganya yang lain. Yo. Itulah harapannya Pak Siko. Bebaskan terdakwa Angkasa alias Kocok. Jangan sampai Pak berlarut macam kasusnya Pina Dewi dan Eki Pak Cirebon. Lah sampai nak agak kesasi pula. Jangan sampai lah terlewat pula lagi. Ngapa dah dilakukan oleh ini kemarin tuh nonton balik apa mamano. Lah sudah disampaikan tadi. Dari 1000 mungkin Siko belum tentu menang. Rame lama pula, tambah lama. Dak selesai, dak clear. Itu. Jadi itu ya. Coba itu di tengah ke. Untuk dokumentasikan. Ini yang Sikonya tadi. Ini kan. Ditaruh di depan lo. Nah itu pegang oleh anak korban bebasan anak itu. Tolong itu. Nah, tolong dibutuhkan. Ini masa ini Pak, betul-betul makna dari keluarga korban, keluarga terdakwa. Nah, dan kami yang dampinginya Pak, dari DPD IWO Indonesia Kabupaten Oki, mungkin ini agak lucu juga. Organisasi wartawan Pak, yang dipercaya Allah. Kami alhamdulillah Pak, tapi yakinlah bukan hanya kasus ini Pak yang kami dampingi. Meskipun kuasa Pak Angkasa itu ada pengacara. Kami yakin dengan pengacaranya bahwa apa yang kami sampaikan ini juga baca dibawa ataupun menjadi rujukan juga untuk di pengadilan tinggi Palembang yang kita cintai ini. Sebenarnya kami itu nak lebih dari kemarin di PN Kayagung. Cuma ya sebab inilah sudah dinaikkan ke banding. Kami berharap dibanding inilah Pak. Kasih ke seadil-adilnya. Jangan tak BAP itulah Pak. BAP terdakwa tak ada pernah ngaku. Kami ini bingung. Kalau tak ngaku rasanya tak pernah naik. Kalau cuma alat buktinya cuma ngaku Kalau kami ini saja ngomong ke siapa sebenarnya yang membunuh Saidina Ali alias Kocot, jelas kami ngomong ke oknum hakim itulah. Sebab apa? Kalau yang bukan mempunyai perkara yang sebenarnya diadili setidak-adilnya, maka sebenarnya yang ngetok palu itulah pelaku kejahatannya. Hati-hati Pak. Kami nak serahkan nilai kamu. Bukan jauh pocok kamu itu. Tapi ini kami tujukan kepada hakim-hakim yang nakal baik. Kami yakin hakim di sini tak ada nakal Pak. Itu. Makanya kami ini ke sini meskipun Pak ceritanya ke sini nih tidak ada nak cuma tenaga ngomong baik. Ongkos segala macam, tapi itulah demi kami melihat suatu mungkin kebenaran yang mungkin satu di antara 100 itu mungkin satu inilah Pak yang kami harapkan bisa jadi perwakilan dari 199 itu.
Itu saja Pak. Tidak ada lagi yang ingin berorasi. Mungkin teman-teman yang dari Palembang, ini teman kami semua Pak ini. Gak ada yang namanya itu ini. Kami ini tergabung di aktivis Provinsi Sumatera Selatan. Nama kami Ali Aman, ini Subhan Korlap, itu Yasin, itu Nopis, itu Pak Ali, iyo, Adoneli, dan lain-lain. Insya Allah Pak, ini ada beritanya. Kami juga udah ada cuma ngomong ini Pak. Kami juga ada grup WhatsApp yang sampai ke pusat sana. Ketum kami juga sudah kami sampaikan kemarin itu. Ketua umum kami itu Pak, namanya Ener Rincang Rahardian. Salah satu advokat di Jakarta sana. Iya. Kami juga sudah minta izinnya juga dari beliau itu bahwa kami ini ngawal aksi hari ini. Begitu juga kepada DPW. Kemarin sudah kami sampaikan. Oleh karena mereka ada kerjaan yang tidak bisa untuk ditinggalkan, maka mereka izin tidak bisa untuk bergabung bersama masyarakat yang ada di sini saat ini. Itu saja Pak. Saya selaku koordinator aksi Ali Aman, Korlap, Yasin, dan Korlap 2 Subhan mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Kapolda Sumatera Selatan, Intelkam Polda Sumatera Selatan, Kapolrestabes Palembang, dan Intelkam Polrestabes Palembang dan jajarannya. Baik itu bagian Lantas Polrestabes Kapolda Sumatera Selatan. Kami ucapkan terima kasih Pak. Tuh Bapak, dari kemarin koordinasi terus, namanya aku udah tahu Pak. Hah? Tadi ya? Pendi, terima kasih Pak Intel, Pak Benny. Yang Polsek Kemuning, pahlawan Pak. Nah, ini dekat juga dengan rombongan SCW yang di Cambai. Mungkin tahu dengan kawan kita Sanusi, Patrianto dan segala macam itu. Kami ucapkan terima kasih Pak atas koordinasinya, pengawalan dari Lantas Polrestabes Kapolda Provinsi Sumatera Selatan yang telah membuat kami di sini Pak bisa nyaman, aman dan nyaman serta bisa terkendali Pak. Baik terkendali daripada masa ini dan terkendali juga arus daripada lalu lintas. Air wakalan Pak. Terima kasih juga ini Pak. Kami ucapkan yang sudah mungkin dengar ini dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Majelis Hakim yang mungkin juga hakim yang akan mengadili pada tingkat banding ini Pak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah menyimak dan mendengar dari apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Pak. Ini oleh karena apa namanya itu tempat kita ini banyak, diharapkan setelah aksi ini kawan